Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Ahadi, dan informasi selanjutnya adalah perang Iran-Israel yang semakin sengit, di mana Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-17 dan membuat wilayah Israel membara dari utara hingga selatan. پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. לא ליפול. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-17, operasi True Promise 3 ke Israel. Serangan ini diluncurkan ke seluruh wilayah pendudukan Israel dan terhadap berbagai target, termasuk pusat militer, industri pertahanan, pusat komando, pangkalan udara Nevatim dan Hatzeri. Korps Pengawalan Revolusi Iran (IRGC) menegaskan target-target serangan merupakan pusat kejahatan perang terhadap masyarakat tertindas di Gaza, Palestina, Lebanon, dan Yaman. Serangan yang presisi di kota Tel Aviv, Haifa, dan beberapa menunjukkan kekuatan. Sementara itu, rakyat Iran mendukung penuh serangan gelombang ke-17 ini. Pelabuhan terbesar Israel di sisi utara tak luput dari serangan rudal Iran. Rudal balistik Iran kembali menembus sistem pertahanan udara Israel. Inilah detik-detik saat rudal balistik Iran mampu menembus pertahanan udara Israel di bagian utara. Kota pelabuhan Haifa yang menjadi tulang punggung ekonomi Israel terkena serangan rudal Iran. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel berapa banyak rudal Iran yang menembus Haifa. Otoritas tempat juga belum memberikan keterangan akibat serangan bertubi-tubi dari Iran. Namun dapat dipastikan Israel menderita kerugian material sangat besar dengan banyaknya kendaraan dan gedung-gedung yang rusak akibat terdampak serangan rudal Iran. Selain kota pelabuhan Haifa, kota-kota lain di wilayah Israel juga menjadi sasaran serangan rudal-rudal balistik Iran, sehingga di media sosial X, peta Israel membara dari utara hingga selatan. 2 hari berturut-turut, kota Bir al-Shaba menjadi sasaran target militer Iran. Kota ini memiliki sejumlah fasilitas strategis seperti militer dan bisnis. Kota Bir al-Shaba atau Beersheba kembali jadi sasaran rudal balistik Iran. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, kembali gagal menghalau rudal-rudal balistik Iran dalam 2 hari berturut-turut.
Iran menyebut rudal yang diluncurkan ke Bir al-Sabah bernama Emad dan Ghadar kategori rudal jarak menengah. Israel belum mengkonfirmasi jumlah korban tewas di Beersheba. Sejauh ini sudah 270 orang terluka akibat serangan Iran. Serangan bertubi-tubi Iran di pusat kota Israel membuat warganya ketakutan. Sehari sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran rudal balistik Iran. Rumah sakit militer Soroka, tempat dirawatnya tentara Israel yang terluka sepulangnya dari Gaza hancur terkena ledakan. Iran menyatakan serangan tersebut ditujukan ke pusat komando militer dan kantor mata-mata Israel. Selain fasilitas militer, pusat bisnis Israel di Beersheba termasuk gudang bursa saham di pusat kotanya hancur terkena ledakan. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo. Selamat sore, Mas Agung. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Agung, kalau misalkan melihat dari Iran sendiri untuk saat ini sudah melancarkan serangan ke-17. Kalau misalkan dari menurut Anda, apakah nantinya ini akan terus ada saling serang pengiriman rudal, Mas Agung? Iya, tentu. Jadi beberapa hari terakhir ini dalam konteks aksi retaliasi yang kemudian dilakukan Iran terhadap Israel, ya belum menunjukkan tanda-tanda untuk deeskalasi ya, dalam konteks strategi perangnya. Dilihat dari dari spektrum serangan yang kemudian dilakukan, rudal-rudal yang dikirimkan, dan ruang lingkupnya juga semakin meluas. Israel makin menyasar terhadap target-target nuklir baik di Natanz, Isfahan maupun di Fordo gitu ya. Pun juga Iran juga melakukan serangan-serangan terhadap di pusat-pusat kota ya, tadi disebutkan di Beersheba, Tel Aviv, Haifa dan segala macamnya. Nah, artinya sampai sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk deeskalasi terkait dengan aksi serang-serangan ini, itu Mbak. Baik, serangan dari Iran sendiri meluas. Israel mau tidak mau juga harus membalas begitu kan nantinya. Dan yang menarik adalah Rusia sempat memberikan warning begitu agar agar untuk pusat nuklir ini tidak diserang karena ada warga Rusia yang bekerja di sana. Kalau menurut Anda, jika kita berbicara jika Israel entah sengaja atau tidak sengaja menyerang lokasi tersebut, kira-kira hubungan apa yang terjadi antara Rusia dengan Israel? Apakah Rusia akan membantu Iran untuk menyerang Israel? Tentu ini kemudian dikhawatirkan sebenarnya. Belum masuknya secara masif dan ekstensif dari negara-negara besar, tentu sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang mereka miliki ya. Betul. Kalau kemudian kepentingan mereka benar-benar terganggu, bukan sekedar kepentingan aliansi ya, tapi benar-benar kepentingan secara intrinsik dalam konteks misalkan dalam konteks kerjasama ekonomi, kerjasama sumber daya alam maupun kedaulatan dalam konteks warga negara. Kalau itu semua kemudian terganggu, pasti itu akan memicu gerakan yang jauh lebih masif dari negara-negara besar tersebut. Tapi sebenarnya dalam beberapa hari terakhir, meskipun eskalasinya semakin meninggi dan kemudian kita melihat di sisi sebaliknya, tekanan opini global itu sebenarnya ke arah deeskalasi sebenarnya. Ya. Yang kemudian beberapa evidence yang kemudian bisa kita lihat bagaimana kemudian Eropa memberikan respon. Menlu Iran Araghchi melakukan shuttle diplomasi ya, bertemu pimpinan UK, Prancis, Inggris, Jerman gitu ya di Jenewa. Lalu yang kemudian penting untuk kemudian dicatat adalah hari ini sebenarnya juga ada pertemuan OIC extraordinary meeting sebenarnya yang di-host oleh Turki di Istanbul, dan arah-arahnya memang ke arah deeskalasi. Arahnya mendukung Iran, tapi juga di sisi yang lain adalah menginginkan adanya deeskalasi dari tensi serangan yang kemudian terjadi. Pun juga terjadi juga dengan pertemuan di Arab League meeting sebenarnya, yang juga ini jadi secara umum saya akan mengatakan bahwa walaupun eskalasinya meninggi, tapi sebenarnya tekanan opini globalnya lebih ke arah deeskalasi dari peristiwa yang terjadi sejak 13 Juni ini.
Baik, mungkin bisa saya rangkum sedikit, berarti untuk respon dari negara Eropa ini bukan adanya wacana untuk mendamaikan kedua negara, justru mereka memilih untuk mendukung salah satu negara. Oh bukan Mbak, jadi yang dalam konteks ini tujuannya adalah memang berusaha netral, tapi dalam konteks ini adalah berusaha untuk menekan dalam konteks mendeeskalasi dari perang, karena mereka juga bisa melihat bahwa peningkatan secara konsisten dari tensi antara Iran dengan Israel ini memberikan dampak dalam konteks misalkan harga minyak global, dan tentu negara-negara Eropa terdampak ya kalau memang itu terus terjadi. Itu sih ya kemudian perlu saya klarifikasi. Baik, Mas Agung, kalau misalkan kita berbicara dengan dampak ekonomi dari tanggal 13 Juli hingga saat ini, apakah sudah mulai dirasakan secara signifikan, entah itu dari negara Eropa ataupun negara Timur Tengah lainnya, dari peperangan antara Israel dengan Iran ini? Tentu kemudian yang terlihat adalah harga minyak global mulai berfluktuasi. Itu yang kemudian terjadi akibat dari tensi serangan yang senantiasa meninggi. Dan tentu potensinya akan jauh lebih besar jika durasinya tambah panjang. Dan yang kedua, kalau memang Iran jadi memblokade wilayah Selat Hormuz. Ya, kalau kemudian itu kejadian, maka yang terjadi tentu harga minyak akan jauh lebih meninggi dan efek dominonya akan jauh lebih besar ya. Dampaknya tidak sekedar bicara dalam konteks keamanan di kawasan, tapi dalam konteks perekonomian global, sehingga memang menjadi satu hal yang sifatnya sangat rasional. Kenapa tadi saya sampaikan di awal adalah tren opini globalnya mendorong untuk deeskalasi dari perang yang terjadi. Mas Agung, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui seberapa penting Selat Hormuz itu jika diblokade oleh Iran. Ya, Selat Hormuz ini sebenarnya dia bisa menyumbang sekitar 1/5 dari jalur perdagangan minyak global ya. Karena memang dari jalur Selat Hormuz ini wilayah Teluk Persia jalur ekspor untuk mengirim minyak dari Timur Tengah ke berbagai macam kawasan itu dilalui. Nah, Selat Hormuz ini kalau kemudian diblokade oleh Iran tentu akan mengganggu jalur pasok minyak global. Ya, jadi kalau kemudian itu terjadi tentu ya harga minyak global akan naik dan tentu akan berimbasnya ke berbagai macam sektor tentunya. Dan ini memang kan yang perlu menjadi kekhawatiran secara lebih serius. Baik. Saya akan kembali lagi ke Israel, Mas Agung. Dampak yang paling dirasakan dari Israel dengan serangan-serangan Iran ini, selain kehancuran kota-kotanya, apa, Mas Agung? Tentu kemudian serangan yang kemudian dilakukan oleh Iran ini, yang pertama memunculkan ya di dalam konteks Israel tentu ketakutan tersendiri bagi masyarakat Israel ya, ketakutan tersendiri. Tapi di sisi yang lain, dan ini juga tekanan juga akan kemudian muncul secara masif terhadap pemerintahan Netanyahu. Nah, tapi di sisi yang lain sebenarnya juga ini memberikan satu ruang buat Israel untuk mendapatkan kembali dukungan yang sifatnya lebih masif dari misalkan Amerika Serikat. Lagi benar-benar kemudian kita melihatnya tidak dalam ruang hampa ya. Ketika 13 Juni itu Israel melakukan serangan, tanggal 15 Juninya itu sebenarnya ada pertemuan antara Amerika dengan Iran untuk membahas nuclear talks, yang itu sudah pertemuan ke-6 yang dilaksanakan di Muscat di Oman ya. Artinya kalau kemudian deal itu kemudian bisa dilakukan, Amerika Serikat ini kan dalam konteks Timur Tengah ini kan punya apa ya? Amerika itu punya gagasan, misalkan dulu sebutnya sebagai pivot to Asia, artinya sudah melihat bahwa Timur Tengah tidak terlalu lagi menjadi perhatian Amerika Serikat, tapi melihat kenyataan demikian, sebenarnya akhirnya kalau kemudian deal kemarin itu tanggal 15 itu bisa dilangsungkan, artinya mungkin Amerika akan fokus ke kawasan yang lain. Nah, kalau Amerika lebih fokus ke kawasan yang lain, justru kontraproduktif terhadap keberadaan Israel. Ya, Israel tidak lagi mendapatkan secara lebih masif dukungan dari aliansi abadinya. Ya, tentu ini menjadi catatan yang sangat penting sehingga Israel melakukan ya tadi Rising Lion. Makanya kemudian kan operasinya itu menarik ya. Operasinya kalau tadi disebut adalah operasinya Iran itu disebut sebagai True Promise gitu ya. Honest Promise. Ketiga, operasi Israel itu disebut dengan namanya adalah Rising Lion. Artinya membangunkan singa gitu ya.
membangun, dan sekarang terlihat bagaimana kemudian Iran walaupun ada kritik terkait dengan kondisi Iran yang dibilang kapasitasnya sudah mulai terbatas dan segala macamnya, tapi dalam tempo dari 13 sampai dengan 21 ini tetap senantiasa bisa merespon apa yang dilakukan oleh Israel tersebut. Oke, Mas Agung, ini kalau misalkan berbicara dengan Amerika, tadi sempat disampaikan, ini sebenarnya Amerika juga sudah mulai mengerahkan aset militernya ke Timur Tengah. Menurut Anda ini apakah Amerika akan turun langsung membantu Israel? Tapi tahan dulu jawabannya, Mas Agung, dan pemirsa, usai jeda Breaking News masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Masih di Breaking News, pemirsa, militer Israel melancarkan serangan terhadap puluhan target militer di Teheran, Iran, Jumat dini hari waktu setempat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Proyek Senjata Nuklir Iran juga turut menjadi target serangan terbaru Tel Aviv. Israel menyerang reaktor nuklir milik Iran, Arak, pada operasi Rising Lion. Dilansir dari kantor berita pemerintah Iran, 2 proyektil telah menyasar fasilitas nuklir tersebut pada Kamis pagi waktu setempat. Meski begitu, tidak ada kerusakan serius maupun deteksi radiasi imbas dari serangan ini. Target yang disasar adalah struktur yang menyegel reaktor yang merupakan komponen utama dalam produksi plutonium, sehingga dapat mencegah Iran memproduksi senjata nuklir. Setelah bertahun-tahun disimpan, untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Rudal ini dilengkapi lapisan anti radar yang membuat Sejil sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Sejil ke Israel pada Rabu malam. Ini adalah pertama kalinya Iran memakai rudal Sejil untuk melawan Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3. Nama Sejil memiliki arti batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut peluncuran ini sebagai awal dari pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Sejil dianggap sebagai salah satu rudal paling canggih yang mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini tak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, namun juga di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km, Sejil mampu mencapai target dengan kecepatan Mach 12 hingga 14 saat kembali ke atmosfer dan Mach 5 saat menghantam target. Versi Sejil 2 bahkan dilengkapi dengan lapisan anti radar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sejil 2 tahun 2009. Setelah 2012, pengujiannya sangat jarang memunculkan spekulasi soal biaya produksi dan jumlahnya yang terbatas. Namun setelah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Serangan rudal Iran menghantam kawasan strategis di selatan Israel, tepatnya di kota Beersheba. Ledakan ini terjadi di kawasan kantor Microsoft. Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, bagian selatan Israel. Salah satu proyektil mengenai area Gav Yam Negev Advanced Technologies Park, kawasan yang dikenal sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi termasuk robotik dan data science. Kebakaran terlihat terjadi di tempat terbuka, tempat jatuhnya amunisi. Dilaporkan gedung kantor Microsoft dan sejumlah properti turut mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai timbulnya korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan para medis pun datang ke lokasi kejadian dan sedikitnya ada 6 korban terluka akibat serangan tersebut. Dan pemirsa, kami masih terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Mas Agung Nurwijoyo. Mas Agung masih bergabung bersama saya? Ya, masih Mbak.
Baik, masih pertanyaan yang sama Mas Agung, ini Amerika kan mulai mengerahkan aset militernya ke Timur Tengah. Kalau menurut Anda, apakah Amerika ini akan turun langsung membantu Israel? Ya, pertama yang perlu dilihat kehadiran Amerika Serikat ini sebagai satu bentuk peringatan ya, dan bentuk support terhadap Israel. Nah, yang kedua, Trump juga kan sebenarnya sudah mengatakan bahwa keputusan untuk kemudian turun atau tidaknya di Iran itu ditentukan dalam 2 pekan ke depan. Ya, artinya sebenarnya ya, Amerika pun masih melakukan kalkulasi ya untung rugi terhadap eskalasi yang kemudian akan terjadi. Nah, yang ketiga sebenarnya perlu dilihat alasan atau motif AS untuk kemudian masuk tentu akan sangat didorong dari apakah benar-benar serangan yang dilakukan oleh Iran ini mengganggu Amerika, kepentingan Amerika. Kebetulan kan kita memahami bahwa aktor yang namanya Donald Trump ini sangat sulit untuk didebak. Satu, yang kedua, tapi aktor yang bernama Donald Trump ini sebenarnya aktor yang sangat rasional, ya. Untung ruginya sangat benar-benar dia usaha untuk dikalkulasi. Nah, tentu kemudian pelajaran penting sebenarnya kita bisa belajar dari agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di tahun 2003 terhadap Irak ya waktu itu untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein, dan yang kedua dilakukan dalam konteks dugaan Amerika Serikat terhadap kepemilikan senjata pemusnah massal ya. Nah, sehingga dalam konteks itu dan akhir dari perang 2003 itu kan justru memberikan kerugian besar sebenarnya untuk Amerika Serikat sebenarnya dari akibat dari agresi 2003 itu. Nah, sebenarnya ini kan pelajaran besar sebenarnya dilakukan oleh Amerika Serikat, apakah dia akan mengulangi kesalahan yang sama yang dia lakukan di tahun 2003 tersebut. Sehingga sebenarnya langkah-langkah diplomatik termasuk juga kalau memang Trump juga mengatakan bahwa salah satu direkturnya salah memberikan informasi perihal masalah kepemilikan senjata militer senjata nuklirnya Iran, tentu pihak berwenang sebenarnya jauh lebih punya wewenang untuk kemudian melakukan investigasi. Misalkan dalam konteks internasional kalau memang ada dugaan ke arah sana, tentu IAEA wajib untuk melakukan investigasi ya, dan Iran pun harus secara terbuka untuk melakukan akuntabilitas dalam konteks pemeriksaan tersebut. Walaupun memang sejauh ini Presiden Iran itu senantiasa mengkonfirmasi bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran itu dilakukan atas dasar hak atas energi dan riset ya, dan tidak ada dalam konteks pengembangan senjata nuklirnya. Dan bahkan sebenarnya IAEA beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan bukti. Kalau kemudian Israel sekarang mengatakan demikian, artinya dan Amerika mengafirmasi, berarti kan IAEA ini kemudian harus turun ulang untuk melihat benar atau tidaknya, sehingga ada upaya-upaya sifatnya lebih masif, strategis dan terstruktur untuk melihat bahwa ada upaya untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. Berarti termasuk prosesnya ini masih panjang dan kompleks. Betul, ya Mas Agung ya. Betul. Mas Agung, tapi berbicara mengenai penggulingan, nah ini kan beberapa kali pihak Israel maupun Amerika ini menginginkan penggulingan pimpinan tertinggi Iran nih, Ayatollah Khomeini. Ali Khamenei. Iya, betul. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Nah, perihal masalah hal tersebut, hal yang harus kemudian diperhatikan. Makanya tadi kenapa saya menyinggung terkait agresi militer 2003, artinya ada titik sejarah yang ingin diulang gitu ya. Walaupun titik sejarah itu sebenarnya sejarah harusnya menjadikan sekedar pelajaran bahwa apa yang dilakukan dulu tidak senantiasa bisa diulang dan memberikan keuntungan strategis. Ternyata akhirnya kan 2003 kemarin justru memberikan kerugian juga buat Amerika Serikat. Ya. Nah, kembali lagi ke dalam konteks pergantian rezim, tentu kalau kemudian ada upaya itu dilakukan, saya mengkhawatirkan dampaknya jauh lebih luas ya. Walaupun peperangan itu tidak ada yang tidak akan ada yang aktor yang mendapatkan keuntungan ya, terlebih dalam konteks kemanusiaan. Ya. Tapi pergantian rezim ini sebenarnya ini akan membahayakan kawasan karena resistensinya bisa muncul dari berbagai macam tempat juga gitu ya. Mungkin di satu titik tertentu kita akan melihat bahwa Iran dan proksi-proksinya melemah ya. Tapi kalau kemudian ada upaya seperti ini juga bisa akan memicu nih gerakan-gerakan di tempat yang lain. Misalkan di Irak tentu bahkan ketika ada ucapan ini keluar, salah satu tokoh karismatik Syiah itu adalah Ali Sistani dari Irak itu sudah juga mengatakan bahwa kalau kemudian tujuan pergantian rezim, maka dampaknya akan lebih luas.
Namun demikian, Mbak, sebenarnya di luar dari motif terkait dengan pergantian rezim, motif pergantian rezim ini baru muncul di akhir-akhir beberapa hari terakhir, gitu ya. Tapi sebenarnya dari 13 sampai 21 ini yang sangat menarik kemudian kita lihat adalah perhatian publik itu terpecah. Perhatian publik itu tidak lagi terhadap misalkan dalam konteks Gaza misalkan. Dan Israel relatif dalam konteks strategi seperti ini ya, menggeser perhatian itu, ya. Karena di masa-masa ya terakhir-terakhir ketika sebelum 13 itu kan juga sebenarnya ada peristiwa bagaimana seorang Greta Thunberg gitu ya, dengan Madlen flotilanya berusaha masuk ke mana, ke Israel bersama teman-teman yang lain, lalu ada Global March to Gaza. Perhatian publik global sangat masif terhadap tekanan juga makin kuat terhadap Israel. Nah, sekarang kondisinya berubah. Nah, jadi di sisi itu sebenarnya juga kita tidak bisa melupakan bahwa ada upaya secara masif yang dilakukan oleh Israel dalam merubah tensi perhatian global tidak lagi mutlak terhadap Gaza, tapi terhadap konflik front yang lain. Oke. Lantas, Mas Agung, ini kita berbicara mengenai pernyataan anggota G7 yang kemarin menyatakan mendukung ke Israel. Nah, ini seperti apa menurut Anda? Nah, dalam konteks tersebut, memang ini satu bentuk hal yang menarik kemudian untuk dilihat, meskipun dia berada dalam satu ruang yang unik ya. Maksud saya unik dalam konteks adalah kita sebenarnya, kalau saya secara jujur menganggap bahwa yang memulai serangan terlebih dahulu adalah Israel. Ya. Di 13 Juni itu dilakukan lebih dahulu oleh Israel dengan ya strategi Israel senantiasa melakukan strategi yang dinamakan dengan preemptive strike. Preemptive strike itu secara sederhana didefinisikan secara ini ya, yang lebih umumnya ketika Anda melihat ada seseorang yang ingin memukul Anda, maka Anda memukulnya lebih dahulu, gitu ya. Dan alasan preemptive strike ini senantiasa dilakukan oleh Israel sebagai bentuk katanya self defense, gitu ya, pembelaan diri. Ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah Israel tidak punya hak sebenarnya untuk melakukan pembelaan diri, sedangkan dia tidak mendapatkan satu serangan sifatnya lebih khusus gitu ya. Dan dalam konteks hukum internasional ini juga sebenarnya masih sangat diperdebatkan. Ada pihak yang menyetujui, banyak juga lebih pihak yang merasa bahwa enggak, ini bukan bagian dari self defense ya. Bahwa dalam konteks menciptakan stabilitas di kawasan, ketika Anda melihat ada aktor lain yang Anda anggap mengancam Anda, maka mekanisme tidak bisa dilakukan secara unilateral, kecuali memang ancamannya benar-benar dilakukan secara masif, terstruktur, dan nyata. Tapi kalau kemudian itu tidak ada, berarti kan harus ada mekanisme yang sifatnya harus memitigasi dari eskalasi dari perangnya itu sendiri. Termasuk juga tadi saya bilang, kenapa IAEA ini harusnya kemudian menjadi aktor yang dari awal harusnya didorong ke arah sana ya. Ketika ada dugaan-dugaan tersebut, bukan dalam konteks melakukan tiba-tiba Israel melakukan secara unilateral dan ini mengganggu juga proses nuclear talks ya, menciptakan instabilitas di kawasan, menciptakan lagi ketidakamanan terhadap keamanan global gitu. Baik, berarti untuk alasan dari Israel sendiri self defense ini masih pro kontra begitu ya, Mas Agung. Iya, baik Mas Agung, tahan terlebih dahulu karena ada informasi lainnya. Dan pemirsa, ini warga negara Indonesia di Iran akan dipulangkan ke Indonesia pada 22 Juni mendatang. WNI di Iran akan diberangkatkan menuju Baku, Azerbaijan, baru kemudian diterbangkan ke Indonesia. Tentara Nasional Indonesia menyatakan 115 warga negara Indonesia yang berada di Iran dan 11 WNI di Israel telah bersedia untuk dievakuasi. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi perang yang mulai menyasar warga sipil di kedua negara tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, rencana evakuasi WNI dari Iran dan Israel akan melibatkan Crisis Response Team atau CRT yang terdiri dari 34 personil gabungan TNI. CRT dijadwalkan berangkat pada Jumat 20 Juni 2025. WNI di Iran akan diberangkatkan menuju Baku, Azerbaijan dengan waktu tempuh diperkirakan sekitar 30 jam. Menurut Kristome, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto telah menginstruksikan jajarannya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kelancaran proses evakuasi.
TNI juga telah menyiapkan unsur-unsur pendukung yang diperlukan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan pemerintah. Ya pemirsa, kita kembali bertanya kepada Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Mas Agung, menanggapi langkah dari pemerintah Indonesia yang sudah mulai menyiapkan untuk memulangkan WNI. Nah ini bagaimana? Apakah pemerintah Indonesia sudah melihat akan adanya eskalasi yang jauh lebih tinggi nantinya ke depannya? Ya, tentu kemudian melihat, kalau kita tidak bisa bilang mengatakan eskalasinya lebih tinggi, tapi eskalasinya cenderung konstan, gitu ya. Maksudnya konstan dalam konteks senantiasa terus dilakukan dan perluas dan semakin meluas. Artinya sebenarnya ini langkah mitigasi yang wajib memang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan termasuk dalam proses evakuasi, mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang ini satu hal yang memang wajib untuk diperhatikan dan wajib untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks tadi ya, perlindungan terhadap WNI-nya, ya itu sih. Tapi apakah nantinya akan mendapatkan tantangan nih dari pemerintah Indonesia untuk memulangkan WNI kita yang ada di Iran, karena kita ketahui Iran juga kan masih tahap siaga begitu ya? Mas Agung masih terhubung? Halo? Mas Agung? Masih terhubung bersama kami? Baik, terima kasih banyak Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia atas waktunya bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Mas Agung.